Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholiana Konstantia dari SDN Manungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Saya peserta dari kelas 159 BIMTEK Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari modul 1, topik 2, aktivitas 9, asesmen 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL dan menjelaskan nilai-nilai praktik, keterampilan pribadi dan profesional saya dalam mengimplementasikan UDL dengan tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif dan merefleksikan praktik dan keterampilan pribadi dan profesional untuk mengimplementasikan UDL. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik kepada anak-anak. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, kondisi, kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik saya sebelum melakukan pembelajaran. Saya mengelompokkan menjadi 3 level, dari keterampilan kelemahan yang rendah, sedang, dan tinggi. Praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL yang pertama adalah memahami konsep UDL, yaitu pendekatan yang dirancang untuk memenuhi beragam siswa dan menyediakan berbagai cara untuk mengakses materi pembelajaran, mengembangkan keterampilan, dan mengekspresikan pengetahuan. Selanjutnya adalah identifikasi 3 prinsip UDL, yaitu menyediakan berbagai cara untuk mengakses materi pembelajaran. Dengan contohnya, menyediakan sudut baca di sudut-sudut kelas, anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya sambil membaca dan mencari informasi yang berhubungan dengan materi yang dia pelajari. Yang kedua yaitu menyediakan berbagai cara untuk mengembangkan keterampilan, yaitu dengan cara memberikan video-video pembelajaran, contoh-contoh atau gambar-gambar pembelajaran yang bisa mudah dan diakses untuk anak-anak. Yang ketiga yaitu menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan pengetahuan. Anak-anak diberikan kebebasan untuk memberikan pengalamannya berupa mendeskripsikan langsung, dengan mempresentasikan di depan kelas, menuliskan dengan tulisan, atau dengan menggambar. Kita memberikan kebebasan kepada anak-anak. Yang keempat yaitu mengimplementasikan dalam kelas. Yang pertama, lingkungan fisik, atur kelas dengan tempat duduk yang fleksibel. Anak-anak dibebaskan untuk memilih tempat duduk sesuai dengan keinginannya, dan juga ruang yang cukup. Dengan kedua interaksi berikut, anak-anak memberi dorongan yang partisipatif siswa dan membuat forum diskusi agar anak-anak saling berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Dengan memberikan tugas kelompok, anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-temannya dan mengekspresikan pengetahuannya. Contoh praktik penggunaan teks, audio, dan video menyediakan berbagai jenis tugas dan penggunaan teknologi aksesibilitas implementasi dalam kelas, melibatkan pengaturan lingkungan fisik yang fleksibel dan mendorong partisipasi aktif siswa. Contoh praktik inklusif yang saya lakukan yaitu pemberian akses beragam dan menggunakan teks, audio, dan video untuk menyampaikan materi dalam belajar. Anak-anak jadi lebih asyik dalam mengamati video. Terus anak-anak juga bisa mengamati gambar yang berhubungan materi pembelajaran hari itu. Untuk anak-anak yang dengan keterlambatan pemahaman pembaca, anak-anak bisa mengamati video dengan mudah untuk memahami materi yang dia pelajari. Atau juga bisa mengamati benda konkret. Anak-anak lebih langsung tahu benda konkret apa yang sesuai dengan materi yang dia pelajari. Anak-anak jadi lebih mudah memahami pengetahuan lebih mendalam. Menyediakan berbagai jenis tugas seperti proyek. Anak-anak dengan diberikan tugas proyek, anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan teman-temannya. Seperti proyek atau presentasi, dapat memilih metode yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka lebih memilih mana yang sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Menggunakan teknologi seperti aplikasi, seperti layar pembaca, mengubah teks ke suara, atau membantu siswa dengan yang berkebutuhan khusus.
Contoh dari proyek yang sudah kami lakukan di dalam pembelajaran di kelas, dalam pembelajaran IPS kelas 4, yaitu membuat bagan tubuh tumbuhan dari gambar-gambar yang disediakan, beserta gambar yang bertuliskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Siswa diperintahkan bekerja kelompok dengan kelompoknya membuat proyek bagan tersebut, kemudian menempelkan gambar-gambar tersebut, menyocokkan dengan fungsinya. Kemudian anak-anak beserta kelompoknya berkesepakatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan menyepakati waktu yang digunakan berapa lama. Dengan begitu anak-anak saling berinteraksi dengan teman satu dan yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, yaitu saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional dalam mengimplementasikan UDL. Menurut saya, dalam memahami menghargai kebutuhan siswa yang berbeda, fleksibilitas menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru perlu memberikan inovasi terbaru dengan terus mencari cara baru untuk meningkatkan pembelajaran yang menarik, terus memberikan inovasi bagaimana cara memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa, contohnya dengan memberikan games, memberikan video-video, mengajak anak-anak menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan materi. Dengan begitu anak lebih antusias, lebih menarik mengikuti pembelajaran, tidak membosankan kelasnya. Guru perlu memberi inovasi terbaru yang baru meningkatkan pembelajaran. Dengan cara itu, membuat rencana pembelajaran dari berbagai sumber daya yang digunakan dan berkolaborasi. Saya selalu melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Bagaimana cara membuat pembelajaran lebih efektif, lebih menarik, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Dalam bidang UDL, keterampilan yang diperlukan adalah komunikatif, efektif, dan dalam penyampaian informasi dan mendengarkan siswa. Siswa juga perlu diajak berkomunikasi bagaimana pembelajaran yang menarik bagi mereka, sehingga guru bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak agar bagaimana caranya anak-anak bisa lebih memahami materi pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan mendengarkan keluh kesah siswa, siswa merasa diperhatikan, merasa diberikan kenyamanan, dan lebih akrab dengan gurunya, agar siswa itu lebih dekat dengan gurunya dan siswa juga akan lebih mudah memahami materi yang ia pelajari. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang terampil dan menggunakan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan. Dan pemecahan masalah yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan pembelajaran dan dampak pada implementasi UDL, yaitu peningkatan inklusi dan memastikan semua siswa dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran, dan meningkatkan kepuasan siswa dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, meningkatkan kinerja siswa juga dengan memberikan berbagai metode, dengan memberikan berbagai cara pembelajaran kepada anak. Siswa menjadi lebih menarik, nyaman, dan meningkatkan pembelajarannya sehingga tidak membosankan kelasnya. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian hasil pembelajaran yang optimal. Lingkungan belajar yang saya berikan yaitu kelas yang dipenuhi dengan sumber daya pembelajaran. Siswa dengan bisa lebih mudah mengakses pengetahuan yang mereka inginkan dengan pemberian sudut baca atau hiasan-hiasan dinding yang berhubungan dengan pembelajaran. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari nilai-nilai dalam implementasi UDL adalah nilai-nilai seperti empati, fleksibilitas, dan inovasi, serta praktik seperti perencanaan, evaluasi, dan kolaborasi dalam kunci mengimplementasikan UDL. Keterampilan komunikasi menggunakan teknologi dan pemecahan masalah juga penting. Implementasi UDL akan meningkatkan pembelajaran inklusi secara keseluruhan. Demikian video saya. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.